Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 3. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yakni PPKN KD 3.2, IPS KD 3.3, dan Bahasa Indonesia KD 3.2. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa, membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, mari kita simak teks berikut ini. Kerja bakti. Pagi itu udara terasa dingin. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, mari kita gali informasi penting terkait isi bacaan. Untuk pertanyaan nomor 1, kapan kerja bakti dilakukan? Ya, jawabannya adalah kerja bakti diadakan pada hari Minggu. Nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? Ya, kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Untuk yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Kalian ingat? Untuk pertanyaan dengan kata tanya mengapa, kita harus menjawab dengan sebuah alasan. Benar, karena sampah menumpuk dan menimbulkan busuk. Yang keempat, siapa? Siapa berarti menanyakan tokoh. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Kerja bakti diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Yang kelima, apa? Apa berarti menanyakan hal. Apa yang dilakukan warga sebelum melakukan kerja bakti? Betul sekali, sebelum mengadakan kerja bakti, seminggu sebelumnya mereka melakukan musyawarah. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana berarti menanyakan keadaan. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi? Silakan kalian ingat-ingat lagi bagaimana hasil musyawarah. Ya,
Hasil musyawarahnya adalah warga mengadakan kerja bakti dan akan menyiapkan 2 macam tempat sampah untuk menampung sampah yang didaur ulang dan sampah yang membusuk. Untuk yang ketujuh, sama seperti pertanyaan nomor 3, mengapa? Mengapa berarti jawabannya menyatakan alasan. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Ya, jawabannya adalah karena untuk memilah dan menampung sampah yang didaur ulang dan sampah yang membusuk sehingga dapat dimanfaatkan. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang hak dan kewajiban masyarakat. Ayo kita ingat-ingat kembali, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Sedangkan tanggung jawab yaitu sikap berani menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi tanggung jawab adalah menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk memahami lebih lanjut tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, mari kita pelajari lebih lanjut satu persatu. Yang pertama adalah hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Ada beberapa bentuk hak sebagai warga masyarakat. Di antaranya mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agamanya, berpendapat dan berorganisasi, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Untuk yang kedua, yaitu kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada beberapa bentuk kewajiban warga masyarakat. Di antaranya, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang jenis usaha yang ada di masyarakat? Nah, pada pertemuan lalu kita mempelajari jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat. Kali ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut?
Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri biasanya memiliki modal yang terbatas dan dikelola secara sederhana. Adapun jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri meliputi usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Sedangkan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok biasanya dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Adapun jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok diantaranya firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara BUMN, dan koperasi. Mari kita bahas satu persatu. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri diantaranya usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah tempat tinggalmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Untuk usaha yang keempat, yakni industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Untuk yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok, diantaranya firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha bentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok yang kedua yakni persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan peroleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN.
Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Yang kelima, koperasi. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Adapun bentuk-bentuk koperasi di Indonesia diantaranya koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan kalian perbanyak membaca buku referensi yang ada dan memperbanyak latihan soal. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.